Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita masuk di hari yang baru, hari Senin, tentu dengan pembelajaran yang baru pula. Jadi, untuk hari Senin ini kita belajar tematik 6A, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Boleh bukunya sambil dibuka di halaman 34 sampai halaman 42. Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak teacher jangan lupa untuk membaca Alkitab terlebih dahulu dan juga untuk berdoa ya nak. Seperti biasa, satu hari kita baca 5 ayat, kemudian setelah selesai baca Alkitab, kalian harus berdoa. Berdoa minta hikmat sama Tuhan, supaya apa materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak teacher boleh mengerti dan memahami materinya dengan baik. Oke? Nah, sekarang buka bukunya halaman 34. Di halaman 34, di pembelajaran 5, kita akan membahas tentang keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang organisasi ASEAN, yaitu sebuah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk saling membantu, untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Masih ingat kan? Di ASEAN juga terdapat 10 negara. Kita sudah pelajari juga di pembelajaran sebelumnya. Nah, apa-apa saja negara yang tergabung dalam ASEAN? Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, dan lain-lainnya. Masih ingat kan, Nak? Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 5. Negara-negara di Asia Tenggara adalah negara-negara agraris. Apa sih itu negara agraris? Negara agraris artinya yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Artinya apa? Mata pencaharian masyarakatnya menggunakan dataran rendah atau menggunakan tanah sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan. Jadi negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, biasanya negara-negara yang bermata pencarian sebagai petani ini masih dikatakan sebagai negara berkembang, belum negara maju ya nak. Karena pendapatan negaranya belum terlalu banyak, belum terlalu tinggi karena hanya mengandalkan dari hasil pertanian saja. Misalnya Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar itu masih dikatakan sebagai negara berkembang. Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang dikatakan sebagai negara maju yaitu negara Singapura, negara yang dekat dengan kota Batam. Kenapa Singapura dikatakan sebagai negara maju? Karena negara Singapura dia tidak hanya mengandalkan pertanian saja, negaranya mengandalkan sektor industri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk materinya selanjutnya. Kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Kondisi geografis. Apa sih itu kondisi geografis? Nah, kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Jadi, contohnya yaitu ada letak daerah tersebut, ada luas suatu wilayah, ada lokasi suatu wilayah, dan bagaimana keadaan tanah di wilayah tersebut. Itu namanya kondisi geografis. Bisa dipahami ya. Ini pengertian kondisi geografis kamu bisa pindahkan ke catatanmu. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Bagaimana kondisi geografis 10 negara yang tergabung dalam ASEAN atau Asia Tenggara? Yang pertama kita bahas yaitu Indonesia. Indonesia, negara kita adalah negara kepulauan, negara agraris, dan juga negara maritim. Indonesia, kondisi geografisnya memiliki dataran rendah, memiliki perairan pantai, dan juga perbukitan. Dataran rendah di kawasan Indonesia dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Contohnya lahan pertanian padi, sayuran, kopi, teh, karet, dan lain-lain. Perairan dan pantainya dimanfaatkan untuk sarana atau objek wisata. Contohnya di Bali, Barelang, nah itu digunakan sebagai sarana objek wisata. Kemudian ada perbukitan atau dataran tinggi. Digunakan untuk apa? Digunakan sebagai daerah
penanaman teh, daerah objek wisata juga bisa di dataran tinggi. Contohnya apa? Kawasan Puncak Bogor, ya, paham ya nak? Nah, itu adalah kondisi geografis negara Indonesia. Yang kedua, kita bahas tentang kondisi geografis negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah salah satu negara yang kaya akan sumber minyak bumi. Karena bentang alamnya mayoritas yaitu berada di dataran rendah. Jadi 40% dari pendapatan negara Brunei Darussalam itu dihasilkan dari minyak bumi negaranya. Minyak bumi negara Brunei Darussalam ini karena saking banyaknya nih, dia tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan negaranya sendiri, bahkan Brunei Darussalam bisa menjual minyak buminya untuk negara-negara lain. Nah, selanjutnya yaitu ada negara Filipina. Negara Filipina hampir sama dengan negara Indonesia. Kalau negara kepulauan terbesar di dunia nomor satunya adalah Indonesia, nah nomor duanya ini Filipina. Filipina juga dikatakan sebagai negara kepulauan. Lantas, bagaimana sih kondisi geografis negara Filipina? Nah, kondisi geografis negara Filipina yaitu dia terdapat sungai, pantai, dataran rendah, kemudian terdapat juga daerah pertambangan, tepatnya yang terdapat di daerah Luzon, penambangan emas. Nah, kalau dataran rendahnya sama dengan Indonesia, apa-apa saja yang ditanami hampir sama, yaitu jagung, ubi jalar, tebu, tembakau, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke negara yang berikutnya, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja adalah negara yang menghasilkan ikan tawar terbanyak nomor 1 di Asia Tenggara. Di daerah negara Kamboja terdapat Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Nah, Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap ini banyak terdapat sumber daya alam berupa ikan yang terdapat di dalam sungainya dan di dalam danaunya. Kemudian daerah di sekitar sungai, daerah di sekitar danau pasti tanahnya subur karena letaknya berdekatan dengan sumber air. Maka masyarakat Kamboja memanfaatkan daerah sungai dan daerah danau itu untuk menanam sebagai lahan pertanian, menanam umbi-umbian, jagung, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya negara yang kelima yaitu negara Laos. Negara Laos adalah negara yang unik. Kenapa teacher katakan negara yang unik? Karena Laos ini anak teacher satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki lautan. Bayangkan satu negara tidak memiliki lautnya, dia tidak ada lautan. Maka Laos ini dijuluki sebagai the landlocked country. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, the landlocked country itu artinya adalah tanah yang terkunci. Kenapa ya dijuluki tanah yang terkunci? Karena yang tadi, dia tidak memiliki wilayah lautan, otomatis dia akan susah untuk pergi kemana-mana. Nah, untuk kondisi geografisnya, negara Laos ini banyak terdapat dataran rendah dan sungai Mekong. Nah, dataran rendahnya sama dengan negara-negara yang lainnya, yaitu ditanami lahan pertanian, sayuran, buah-buahan, kemudian ada juga ditanami tembakau. Nah, kalau di sungai Mekong di negara Laos ini, ikan ciri khusus atau ikan yang menjadi ciri khas negaranya yaitu ikan namanya ikan kaper dan juga ikan perch. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya yaitu ada Malaysia. Malaysia ini negara tetangga kita. Kenapa dikatakan negara tetangga? Karena dekat dengan negara kita ya, Nak. Nah, Malaysia yang menjadi komoditi utama yang dijual oleh negara Malaysia yaitu adalah hasil hutannya seperti kayu, kemudian karet. Negara Malaysia juga banyak terdapat karetnya. Nah, di Malaysia sama seperti di Indonesia, mereka memanfaatkan kondisi geografis, dataran rendah, pantai, dan juga perkebunan. Dataran rendahnya dimanfaatkan untuk pertanian, kemudian pantainya digunakan untuk sarana objek wisata, kemudian ada lahan pertambangan dan juga perkebunan karet. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita masuk ke negara yang berikutnya yaitu negara Myanmar. Nah, kalau di negara Myanmar ini kondisi geografisnya itu yaitu terdapat lembah sungai Siptang
yaitu lembah sungai yang menghasilkan tembakau. Kemudian ada dataran tinggi Shan yang menghasilkan teh, dan juga ada pantai Arakanyoma yang menghasilkan sayuran. Berikutnya yaitu negara Singapura. Negara Singapura juga negara tetangga kita nih, karena negaranya dekat dengan negara kita, negara Indonesia. Bahkan dari kota Batam yang merupakan bagian dari Indonesia, untuk pergi ke Singapura itu nggak usah naik pesawat, kita naik ferry saja kurang lebih 2 jam bisa sampai ke Singapura. Nah, Singapura ini juga hampir sama dengan Laos, yaitu negara yang unik. Kalau negara Laos negara yang unik karena tidak memiliki wilayah lautan, Singapura unik karena Singapura adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki dataran rendah untuk ditanami padi. Nah, di wilayah Singapura ini bagaimana mereka cara menanam padi atau bagaimana mereka cara menanam tumbuh-tumbuhan dan sayuran, yaitu mereka menggunakan sarana hidroponik. Masih ingat hidroponik? Karena mungkin anak-anak teacher ada yang waktu ekskul dia tergabung dalam ekskul sains hidroponik, yaitu hidroponik itu maksudnya yaitu cara menanam tumbuhan dengan menggunakan media air. Tapi kenapa ya teacher Singapura itu tidak ada lahan pertaniannya, tapi kenapa dia masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Ya, alasannya yang pertama yang tadi, mereka tidak menggunakan tanah tapi mereka menggunakan sarana hidroponik. Paham ya nak? Kemudian Singapura ini juga negara yang unggul dalam kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu maju-maju dalam artian pendidikannya tinggi, kesehatannya terpenuhi. Nah, itu adalah salah satu ciri dari negara maju. Yang ke-9 yaitu ada Thailand. Untuk negara Thailand, kondisi geografinya yaitu terdapat Sungai Chao Phraya, yaitu sungai yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa pertanian. Kemudian Thailand juga dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Lumbung, kenapa Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara? Alasannya yaitu karena Thailand menghasilkan banyak sekali padi, menghasilkan banyak sekali beras. Jadi dia dikatakan sebagai lumbung padi. Lumbung itu kan artinya tempat menyimpan padi. Karena begitu banyak padi yang dihasilkan oleh negara Thailand, dia dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Kemudian di Thailand juga terdapat semenanjung Thailand, yaitu hasil pertambangan yang berupa timah, timbal, seng, dan juga mangan. Paham anak teacher? Oke, sekarang kita masuk ke negara yang terakhir yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam untuk kondisi geografisnya yaitu terdapat dataran rendah. Dataran rendah di Vietnam ini dimanfaatkan untuk sarana industri, juga dimanfaatkan untuk sarana melakukan kegiatan pertanian. Nah, kalau pertaniannya apa-apa saja yang ditanam, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, jagung, dan juga ubi. Bisa dipahami ya nak? Nah, sekarang karena negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang subur, negara-negara yang memiliki kualitas tanah yang bagus untuk ditanami tumbuhan. Tapi negara Asia Tenggara bukan hanya unggul dalam sumber daya alam. Negara Asia Tenggara juga unggul dalam hal pariwisata seperti pantai yang teacher bilang tadi. Kemudian kalau di pariwisata itu karena pasti ada cenderamata-nya kan, atau ciri khas barang yang menjadi ciri khas daerah tempat tersebut. Salah satu cenderamata yang dimiliki oleh Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu patung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik dalam membuat patung dari bahan lunak. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam membuat patung. Ada bahan yang terbuat dari bahan lunak, ada juga bahan yang terbuat dari atau patung yang terbuat dari bahan keras. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana teknik dalam membuat patung dari bahan lunak. Nah, bahan lunak untuk membuat patung kita bahas dulu berdasarkan sifatnya ada dua.
yaitu bahan lunak yang bersifat sementara, maksudnya yaitu jika mengering akan menjadi keras. Contohnya tanah liat, bubur kertas, adonan tapioka, dan adonan semen. Kemudian ada juga bahan lunak yang bersifat permanen. Tidak dalam artian bahan tersebut tidak akan mengeras meskipun didiamkan. Contohnya ada plastisin dan juga ada lilin mainan. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita lihat beberapa teknik dalam pembuatan patung dari bahan lunak. Yang pertama yaitu teknik butsir. Apa sih itu teknik butsir? Yaitu teknik yang mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip, atau sudip ini alat untuk mengukir ya nak, hingga benda yang diinginkan terbentuk. Nah, yang kedua ada teknik pijitan. Apa itu teknik pijitan? Yaitu teknik menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan kita buat. Pijitan itu dalam arti kata dasarnya pijit, berarti tanah liatnya atau adonannya dipijit-pijit hingga membentuk suatu karya seni. Yang ketiga yaitu teknik lintingan. Apa itu teknik lintingan? Yaitu teknik menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat hingga berbentuk menjadi suatu karya seni berupa patung. Nah, yang berikutnya yaitu ada teknik putar. Apa itu teknik putar? Yaitu menggunakan alat putar. Jadi kalau anak-anak teacher pernah nonton di TV, ada alatnya diputar pakai kaki kita, kemudian tangan kita memutar adonannya, bisa berupa tanah liat. Bisa dipahami ya nak? Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh gambar dari teknik butsir, teknik pijitan, dan teknik lintingan. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, ini adalah teknik pijitan. Dipijit ya nak, dalam arti dipijit, ditekan-tekan hingga membentuk suatu karya seni. Ini adalah gambar dari teknik pijitan. Kemudian ada namanya teknik butsir. Nah, ini menggunakan alat. Alat yang dipegang bapak-bapak ini, inilah yang namanya dengan alat untuk teknik butsir. Nah, kemudian ada teknik putar, yaitu ini gambarnya diputar menggunakan tangan untuk adonan tanah liatnya, kemudian kakinya juga memutar di bawah. Nah, sekarang yang terakhir yaitu teknik lintingan. Ini adalah gambar dari teknik lintingan. Yang tadi maksud teknik lintingan yaitu tanah liat yang ukuran kecil-kecil digabungkan hingga menjadi karya seni patung. Sampai di sini bisa dipahami nak? Oke, sekarang kita lanjut. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya terletak di garis khatulistiwa. Letak garis khatulistiwa itu sama dengan garis ekuator. Ini maksudnya letak dari garis khatulistiwa ya nak. Artinya negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa ini memiliki keuntungan. Kenapa dikatakan memiliki keuntungan? Ini garis khatulistiwa, ini kalian bisa lihat ya nak, yang gambar garis merah. Nah, apa keuntungan negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa? Nah, ini adalah keuntungannya. Yang pertama, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya alamnya banyak, berupa sumber daya alam tumbuhan, berupa sumber daya alam ikannya banyak, dan lain-lain. Dan kemudian keuntungan yang kedua yaitu memiliki lahan pertanian yang subur. Yang ketiga, keuntungannya itu memiliki potensi wisata yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu memiliki potensi energi matahari yang tinggi. Nah, yang empat ini adalah keuntungan negara-negara Asia Tenggara karena dia terletak di garis khatulistiwa. Ingat ya nak, energi matahari bisa kita gunakan sebagai energi pengganti atau energi alternatif. Jadi negara yang terletak di kawasan garis khatulistiwa itu memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak terletak di daerah garis khatulistiwa. Bisa dipahami ya nak teacher? Nah, selanjutnya kalau negara-negara di Asia Tenggara letaknya berdekatan dalam garis khatulistiwa, lantas apakah semua kekayaan alam di negara-negara Asia Tenggara itu sama? Nah, jawabannya
tidak semua negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kekayaan alam yang sama, walaupun letaknya berdekatan, walaupun letaknya sama-sama di daerah garis khatulistiwa. Kenapa seperti itu? Karena beberapa faktor penyebabnya itu faktor geografis di daerah tempat tersebut. Jadi walaupun negara Indonesia letaknya berdekatan dengan negara Malaysia, dengan negara Filipina, Thailand, Singapura, walaupun berada dalam satu garis khatulistiwa, tapi tidak semua, ingat ya nak, ada beberapa kekayaan alam yang sama, ada pula beberapa kekayaan alam yang berbeda. Jadi tidak semua kekayaan alam di negara-negara Asia Tenggara itu memiliki kekayaan alam yang sama. Sampai di sini bisa dipahami nak? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 39. Pembelajaran 6, buka bukumu halaman 39. Menulis kesimpulan teks. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari teks atau bagaimana cara mencari kesimpulan dalam sebuah teks. Nah, adapun ciri-ciri kesimpulan teks yang baik. Ciri-ciri kesimpulan teks yang baik yang pertama yaitu dibuat berdasarkan ide pokok atau kosakata penting teks. Ingat ya, untuk kita mengetahui kesimpulannya, kita harus tahu dulu ide pokoknya. Kesimpulan itu kan adalah intisari dalam sebuah teks paragraf. Apa sih yang dibicarakan dari paragraf tersebut? Itu namanya kesimpulan, intisarinya. Kemudian ciri yang kedua yaitu berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. Yang ketiga yaitu tidak melenceng dari teks secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Nah, sekarang kamu boleh lihat masih di buku yang sama, halaman 39, di situ ada teks bacaan dengan judul Tanaman Kaya Protein. Di situ ada paragraf 1. Nah, di sini paragrafnya, tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana, seperti tanah longsor dan banjir. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Nah, ini adalah paragraf 1 dari bukumu halaman 39. Nah, sekarang kita cari kesimpulannya atau intisarinya. Ingat, untuk mencari kesimpulan kita harus tahu dulu ide pokoknya. Kita cari ide pokoknya. Supaya dapat ide pokok kita harus cari kalimat utama. Ingat, kalimat utama bisa di awal, bisa di belakang, bisa juga di campuran. Untuk paragraf 1 ini anak teacher, yang mana sih kalimat utamanya? Coba kita lihat. Iya, kalimat utamanya adalah tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia, yang teacher bold, yang teacher kasih tebal. Kenapa kalimat utamanya di awal atau di depan? Karena kita lihat kalimat keduanya yang tulisan berwarna merah. Karena di kalimat yang berwarna merah ini terdapat repetisi atau kata-kata yang diulangi, yaitu kata tanaman. Di kalimat pertama ada tanaman, di kalimat kedua pun ada tanaman. Berarti kalau ada repetisi di kalimat keduanya, ide pokoknya yaitu di kalimat pertama. Ide pokoknya yaitu tanaman berguna bagi kehidupan manusia. Lantas, kesimpulan dari teks ini apa? Nah, untuk mengetahui kesimpulannya kita tadi kan sudah baca nih. Kita simpulkan kira-kira teks paragraf 1 ini dia berbicara tentang apa? Nah, kita lihat kesimpulannya yaitu tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan dan juga bagi manusia. Karena di teks paragraf 1 ini membahas tentang manfaat tanaman bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Maka kesimpulannya adalah tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Bisa dipahami anak teacher? Nah, sekarang buka bukunya halaman 40. Paragraf 1 tadi kita sudah bahas ya nak, yang ada di halaman 40 kamu boleh lihat. Di halaman 40 paragraf 1 tadi sudah kita cari kesimpulannya.
Sekarang tugasmu adalah mencari kesimpulan dari paragraf 2 dan paragraf 3. Untuk halaman 40 ini cari dan langsung tulis di buku paketnya, ya nak? Bisa dipahami? Nah, kemudian untuk halaman 41 tidak usah dikerjakan. Nah, yang kamu kerjakan adalah halaman 42. Bisa ya nak? Halaman 42 dikerjakan. 3 contoh pengamalan sila Pancasila. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila di pertemuan sebelumnya teacher bilang bukan hanya hubungan antara sesama manusia, antara orang yang satu dengan orang yang lain, tidak ya nak, tapi antara manusia dengan lingkungan sekitar pun itu ada pengamalan Pancasilanya. Sekarang kita lihat contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat dilakukan terhadap keberadaan tumbuhan di sekitar. Nah, di sini yang pertama ada tidak menebangi pohon-pohon di hutan lindung secara liar. Kemudian yaitu melakukan penghijauan demi terciptanya lingkungan asri. Yang ketiga yaitu tidak melakukan perusakan terhadap taman. Yang keempat yaitu melakukan tebang pilih. Dan yang kemudian yaitu menjaga dan merawat tumbuhan. Bisa dipahami ya? Jadi halaman 42 kamu kerjakan. Seperti biasa nak, dikerjakan di buku latihan. Ingat ya, pada saat menulis di buku latihan, kamu tulis dia dari ayo berlatih halaman berapa dan jangan sampai lupa untuk menulis tanggal. Bisa dipahami anak teacher? Oke. Hanya ini materi yang bisa teacher sampaikan pada pertemuan saat ini nak. Semoga apa materi yang kita pelajari saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi kalian ambil ilmunya, kalian ingat, semoga bermanfaat bagi anak-anak teacher semuanya. Sampai sini pembelajaran kita anak teacher dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, dengan kondisi pandemik saat ini kita harus selalu jaga kesehatan dan harus selalu rajin dalam cuci tangan. Nah, hanya ini materi yang bisa teacher sampaikan. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom anak-anak teacher.